kasus pertama untuk anak kembar yang melahirkan anak kembar tapi diangkat ovariumnya di bawah 30 tahun itu kasus pertama. Tapi kasus keempat untuk yang melahirkan anak kembar dan diangkat ovariumnya. Jadi aku baru kasus pertama yang ngalamin yang di bawah 30 tahun. Makanya dokter sampai bilang untuk teori kedokteran adalah 400% meninggal muda. The next step-nya itu kan tadi kita ada ngomong bahwa dokter tidak menjelaskan secara detail bagaimana efek samping dari pengangkatan ovarium, ya kan, terhadap seorang ibu gitu kan. Karena kan ya kalau masalahnya nggak bisa punya anak lagi, toh udah punya anak kembar, ya kan ya, harusnya aman. Nah ternyata lebih daripada itu pergumulannya ya, Dewi ya. Mungkin Dewi bisa ceritakan. Terutama waktu pagi, dibilang diangkat ovariumnya, aku terpukul banget tante. Karena mungkin saya suka banget sama biologi, ya. Jadi ngerti ya? Sangat ngerti. Dan saya sangat menyayangkan kenapa harus diangkat dua-duanya gitu kan. Sedangkan bagian ovarium itu hanya bisa dikikis juga gitu. Tapi ya ternyata nanti jawabannya adalah yang dipenang. Jadi waktu pas udah diangkat, udah diusahakan ternyata semuanya sama dokter. Disayat-sayat bagian yang bisa ditinggal gitu kan. Ternyata nggak ada satupun bagian yang bisa ditinggal. Terlalu besar soalnya. Terlalu besar kistanya gitu. Nah, efeknya itu dimulai 2015. 2014 anak-anak lahir, 2015 saya hampir nggak bisa nyanyi lagi. Padahal itu tuh passion saya untuk nyanyi. Hanya dalam tempo kurang dari setahun? Setahun itu udah berasa ya. Jadi saya satu tangga nada hampir nggak bisa nyanyi waktu itu. Tapi saya nggak nyerah. Saya terus latihan vokal. Sampai akhirnya puji Tuhan, walaupun nggak di nada saya bisa nyanyi. Yang dulu, yang melengking ya kayak orang Batak lah ya. Sopran satu. Sopran satu. Cuman ya puji Tuhan, ora et labora, berusaha dan berdoa, harus mau, ada kemauan, akhirnya bisa. Ya, terus udah gitu di 2015 itu pertama kali pelayanan lagi 4 Januari 2015. Nah, nextnya yang lebih berasa itu di badan. Di badan ini rasanya tuh kayak ketusuk-tusuk. Aku mikirnya dulu katanya mama rematik. Karena suka mandi malam lah apalah ya gitu. Ternyata ya bukan itu. Ternyata ya jawabannya di 2017 osteoporosis, pengeroposan tulang. Kenapa aku ngerasa pengeroposan tulang? Karena waktu itu aku lagi iseng beli vitamin untuk kakakku di Kalbe. Nah ternyata kalau beli 2 box vitamin ini minyak ikan ya, bisa gratis cek tulang. Waktu cek tulang, diceklah sebelah kiri kan, cek tulang pakai gel, hasilnya merah semua. Sampai si operator yang cek tulangnya ini, si mbak-mbaknya, Bu, usianya berapa Bu? Waktu itu usia aku berapa ya berarti ya? Di bawah 30 ya? Masih kan lahir 28 ya? 28, ya berarti 31 ya. Ibu baru 31 mau 32. Kok udah ini ya? Cek lagi ya, ternyata sama. Itu di bulan April 2017 ya ada dia. 2018 apa 2017. Hasilnya minus 3,7 BMD, bone mineral density. Kepadatan tulang. Pas dicek, sayanya galau ya, akhirnya bilang sama Dedi kayaknya aku harus ke dokter ya.
cek ke dokter. Nah kalau di dokter orto itu memang harus ada kronologis. Ya, saya udah tulis efek langsungnya adalah di saat itu juga kan memang saya pasti menopause dini, Tante. Nah itu dia, betul. Wow, itu menopause dini langsung saya udah bilang, saya udah diangkat ovarium segala macam. Terus si dokternya hanya ngasih high bond 3 kali 1.200 mg kalsium. Berbulan-bulan di bulan November kayaknya rasanya sakit banget, udah kayak mau patah di belakang tulang ini. Rasanya kayak udah mau patah semua. Tengah malam, kalau rasanya menopause itu panas di sini. Ini panas, namanya hot flashes. Ya, panas. Udah pasang 2 AC masih kepanasan. Terus udah gitu badan sakit semua, banyak sakit. Karena gini, Dewi itu di usia 28 tahun mau 29 itu kan menopause ya. Dan itu jarang terjadi gitu. Kalau misalnya orang ada menopause karena dia hormonnya, tapi kalau Dewi kan organnya yang diangkat, itu lebih parah, memang lebih parah. Dan efek dari pengangkatan ovarium selain menopause, terus udah gitu hormonnya tidak terproduksi lagi sama sekali kan, karena ovarium itu yang memproduksi hormon wanita. Apa namanya? Dan kering semua kan, kering semua sampai kalau pelayanan juga ini berdarah. Aku udah nggak ada sidik jari. Kering. Nggak ada sidik jari, Tante. Sekarang udah nggak. Ini udah mulai pulih. Tadinya nggak ada sidik jari. Tapi itu juga hampir rata itu. Tadinya nggak ada sidik jari, makanya kondisi khusus imigrasi. Nggak pakai begini, jalan aja. Jadi memang kering semua gitu kan. Banyak lah yang aku hadapin ya. Aku tulis di kronologis ke dokter di Rumah Sakit Pondok Indah. Intinya mereka hanya ngasih solusi 1.200 mg kalsium. Dan di November yang aku udah kesakitan itu tengah malam, ya itu osteoporosisnya udah parah juga ya. Ternyata di situ cek lagi nambah menjadi minus 4,8. Di situ aku udah, kebetulan waktu itu kan masih ada supir ya, Dedi. Aku keliling sampai 5 rumah sakit. Semuanya nolak. Kamu nolak artinya kamu minta treatment apalah gitu supaya menolong gitu. Mereka menolak. Menolak. Dulu sampai aku pakai kayak bioglass gitu untuk nahan rasa sakit di sini 2 sampai 2 ya di sini dilengketin untuk nahan rasa sakitnya, nolong, tapi untuk nyembuhinnya kan enggak gitu. Terus keliling rumah sakit nggak ada yang bisa nolong. Ada satu temen punya temen juga di rumah sakit PIK, kepala kebidanan, Dokter Lili juga nggak bisa karena katanya Bu Dewi ini sangat beresiko tinggi cancer. Jadi di Indonesia nggak boleh, apalagi kamu udah menopause di bawah 30 tahun gitu, dan di usia 30-an awal udah terapi hormon sangat tinggi. Iya, jadi kami nggak bersedia. Udah 5 rumah sakit, Tante. Saya kelilingin demi saya bisa bertahan. Maksudnya jalan keluarnya sebenarnya harus terapi hormon. Iya. Tapi karena terapi itu bisa membuat chance untuk kena cancer, mereka menolak untuk lakukan. Tapi itu jalan satu-satunya sebenarnya. Iya. Nggak ada lagi karena ovarium nggak bisa dicangkok. Ovarium itu kan identitinya kita, perempuan. Betul. Nah itu yang membuat saya tuh kayak dia mesti dipasok dari luar lah hormonnya itu ya. Iya. Oke. Tapi di malam itu saya bangun, saya terbangun, saya doa sama Tuhan. Tuhan, ini sakit banget. Jadi tiap dulu tuh ya, dari awal saya rasain menopause, saya tuh nggak bisa tidur, Tante. Udah kayak zombie. Saya baru tidur itu kalau lowbat badan saya. Karena sakit semua. Bukan layaknya orang menopause seperti biasa, enggak. Badan yang dipaksa menopause di usia 28 tahun. Jadi baru tidur kira-kira jam 2, jam 3. Nanti
pagi harus bangun lagi, ngurusin anak-anak atau pelayanan. Oh, sudah terus pelayanan juga sih. Iya, saya nggak mau manja badan saya nggak mau nggak mau nyerah dengan keadaan. Kalau saya masih hidup, saya masih berfungsi, ayo gitu. Saya masih dipercaya pelayanan, ayo. Tapi ada aja tuh Tuhan kasih kekuatan terus untuk hidup normal. Iya. Untuk hidup normal, untuk jadi worship leader, beberapa kali ibadah, untuk ngurusin anak. Walaupun kesakitannya. Walaupun kesakitan, tapi itu Tuhan dahsyat banget, kasih support system yang luar biasa. Oke. Ada mama mertua yang selalu bantu. Makanya firman Tuhan kan bilang kan itu, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Tetapi Allah setia, waktu engkau dicobai, Dia sendiri akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, saya ngerasain. Saya dapat support system yang luar biasa dari mama, dari suami juga. Iya, dari mama mertua, dari dia. Coba lah Tante. Iya, Jojo gimana rasanya Jo? Iya, sedih banget ya. Karena saya juga bingung gimana kok 5 rumah sakit nggak bisa terima itu kan. Saya sebagai suami tentu kesel dan marah sebenarnya ya. Kok dia ini kan ibaratnya manusia, kenapa nggak mau ditolong gitu loh? Kok kenapa kalian kok nggak kasih jalan keluar, nggak ada way out sama sekali gitu? Kalau ada way out kan kita juga akan berusaha tentu ya. Cuman ya itu dia cerita begitu, dia nangis ke saya juga jadi ya udah kita berdoa aja, mau apa lagi, nggak ada jalan keluar ya. Sampai ya itu mungkin nanti Dewi bisa cerita tiba-tiba soal bisa mengetahui tentang Penang. Nah inilah awal mula jalan keluar yang Tuhan kasih ke Dewi. Itu gitu. Setelah berapa lama mengalami sakit baru tahu tentang Penang? Iya itu yang di bulan November saya kesakitan itu, saya doa malam-malam. Tiba-tiba ya karena menopause, karena susah tidur, saya scrolling HP. Saya cari pengobatan murah di Pineng. Tadinya saya udah janjian sama satu kakak rohani saya. Beliau juga dalam keadaan sakit cancer. Jadi di NUH. Tadinya saya udah janjian sama Dokter Feni. NUH di Singapura? Iya, NUH 5 Januari 2018. 18 ya, 2018 ya. Apa 2019 ya, lupa aku. Ya, antara itu ya. Antara itu. Ternyata pas saya scrolling HP ada trip medis. Saya cuma searching gini keywordnya, pengobatan murah di Pineng. Kenapa aku tulis pengobatan murah Tante? Karena terakhir aku ke rumah sakit IMC ada namanya Dokter Silvi. Ya, Dokter Silvi bilang gini, hasil ronsen aku, Bu ini udah terlalu banyak keretakan di ruas belakang. Kebetulan anak Tuhan ya. Terus dia bilang gini, Ibu kan udah ada BPJS, kita bisa bantu, tapi ini harus 8 ruas pen. Ada satu dioperasi maksudnya. 8 ruas di belakang supaya badannya nggak roboh. Iya, supaya tersangga. Sampai dibilang badannya nggak roboh. Iya. Badannya nggak roboh. Pantesan kesakitan banget, Wi. Iya, badannya nggak roboh. Nah, aku pernah ada satu temen, waktu itu kan kecelakaan. Dia pasang pen itu kira-kira waktu tahun itu ya, 63 juta. Aku sampai bilang, Dedi gimana ya, 63 juta 8 pen. Iya, hampir 500 juta. Dedi bilang, gak apa-apa lah, jual aja, jual. Dia bilang, jual aja yang ada. Yang penting kamu masih bisa sehat, masih bisa utuh, masih bisa berdiri. Di situ aku mohon sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Kasih aku jalan keluar, kasih aku hikmat. Ya itu gak nyangka. Waktu pas scrolling ternyata muncul trip medis. Muncul Island Hospital. Di situ kayak istilahnya kayak cap-cip-cup aja. Iya kan tahu juga sebenarnya. Nggak pernah ada pengalaman. Ke dokter endokrin ternyata untuk masalah seperti ini harus ke dokter endokrin. Waktu di dokter endokrin ternyata ada namanya Profesor Malik. Nah, terus besok paginya saya hubungin, Ibu mau dokter kandungannya siapa? Pas lihat, ini hikmat dari Roh Kudus. Aku mikirnya, orang Arab. Kayaknya lebih cocok dia sama orang India. Ternyata mereka bestie. Iya, teman ternyata dokter. Jadi ada dokter ini satu lagi. Kita sampai amazed ya. Ternyata dokter Narinder ini bestinya.
Memang suka kolaborasi. Kita nggak pernah nyangka Tuhan yang kasih hikmat. Aku mikirnya banyak dokter Chinese, tapi ini satu nih orang India kayaknya lebih cocok nih sama yang Mumtaz yang orang Arab gitu. Akhirnya aku janjian tanggal 3 Desember ya, kita ke Pineng. Papa Mama juga harus ikut. Kan? Papa Mama mau ikut. Karena gini, Papa Mama jadi enggak Papa Mamaku. Kenapa Papa Mamaku sampai ikut? Karena gini, dulu waktu pas aku baru selesai melahirkan, aku kan kontrol ke dokter. Dokter kandunganku waktu itu bilang, Bu, nggak ada cara lain karena ibu di bawah 30 tahun. Ini kasusnya langka. Kasus pertama untuk anak kembar yang melahirkan anak kembar tapi diangkat ovariumnya di bawah 30 tahun, itu kasus pertama. Tapi kasus keempat untuk yang melahirkan anak kembar dan diangkat ovariumnya. Jadi aku baru kasus pertama yang ngalamin yang di bawah 30 tahun. Makanya dokter sampai bilang untuk teori kedokteran adalah 400% meninggal muda. 400% meninggal muda. Kategori mudanya berapa tahun, Wi? Iya, tapi 400%. Waktu itu Mama kira yang dianggap muda tuh berapa? Mama tuh sampai shock ya 30-an. 30-an udah jalan gitu. Iya. Mama tuh sampai shock waktu itu, sampai nangis. Oh, bukan shock lagi gitu. Makanya waktu itu Mama ya udah ke Pineng, ya udah. Iya. Papa Mama langsung ikut. Ya, menyaksikan juga kita tanda tangan ya. Oh, harus tanda tangan. Iya, letter of commitment. Semua resiko harus ditanggung gitu maksudnya ya. Iya. Satu, semua resiko harus ditanggung. Yang kedua, ada jangka waktunya. Untuk pengobatan. Nggak boleh terus-terusan maksudnya? Enggak, harus terus-terusan. Oh, harus terus-terusan. Harus continue. Sampai usia? 50 tahun. Buat kasusnya Dewi ini 50. Buat kondisi aku 50 tahun. Karena kalau udah 50 memang menopause anyway gitu ya. Itu maksud dokternya. Betul. Tapi kan aku bersyukur. Maksudnya ada way out gitu di situ, mau ngobatin gitu. Apa dia nggak bilang bahwa resikonya juga akan ada? Bilang juga dari dokternya bilang. Ngomong, tapi mereka lebih berpikir ya udah jalan aja. Betul. Jangan nyerah dulu selama diizinkan Tuhan. Iya, betul. Jalan aja gitu. Senang dokter di sana mereka nggak pesimis ya. Itu yang aku lihat beda banget. Mohon maaf, beda banget sama di sini. Mereka menganggap ini suatu challenge malah. Mereka mungkin ini kasus langka nih. Mereka udah bilang kasus. Dokter bilangnya. Ibu Dewi ini langka, tapi kita nggak mau nyerah. Dia bilang gitu. Itu yang saya senang. Jadi ya. Mereka coba bagaimana caranya supaya ya jalan terus, jangan nyerah. Selalu dari awal bilangnya mereka nggak ada bilang ya udah, nggak ada kata ya udah. Ayo kita jangan nyerah. Makanya dan saya senang setiap Dewi kesana selalu bilang ayo semangat terus gitu. Be happy Dewi. Harus happy. Mereka sendiri tahu kuncinya. Be happy Dewi. Itu kuncinya. Be happy. Dokter loh, dokter nggak kenal Tuhan loh. Dua-duanya. Tapi mereka tahu bahwa bahagia itu, sukacita itu membawa gembira adalah obat yang maju. Iya, mereka pun tahu. Be happy Dewi. Selalu itu. Aku sampai kaget ya, hebat ya mereka tahu ya. Be happy Dewi. Sampai bilang long live ya. Iya, long live selalu bilangnya long live. Long live. Amin. Iya. Jadi memang kan kasus kanker itu tidak semata-mata karena hormon, ya kan. Jadi selalu akan ada harapan ya, daripada tidak ada harapan dijalanin terus tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, malah makin parah. Iya. Ini bentuk terapinya disuntik apa di apa? Iya, ada. Terus cek hormon yang pasti. Karena kalau di sini kan cek hormon kan dulu setahun 3 kali ada dia. Sempat 3 kali, 2 kali. Puji Tuhan setelah pandemi setahun sekali. Puji Tuhan. Tapi ya aku bersyukur sih, walaupun orang-orang ya ampun sampai usia 50, tapi aku selalu mikir aduh Tuhan makasih ya gitu. Tiap tahun tuh menjadi momen sangat bersyukur. Harus celebrate. Tiap kali ke Pineng itu celebrate my life gitu. Iya betul. Untuk segala kebesaran Tuhan gitu. Karena kan bukan hanya cancer ya, jadi resiko utama, tapi ginjal juga. Karena aku tiap hari itu 6-7 butir obat harus minum. Oh, itu obat hormonnya itu? Iya. Dan segala macam obat yang lainnya. Untuk tulangnya juga, semua juga kan supaya tulangnya. Tante tahu vitamin D3 aku berapa? 50.000 IU. Ternyata untuk pengobatan memang sampai sekali seperti minum itu ya. Memang harus itu. Iya, tapi ya itu yang harus diobati pertama hormonnya dulu. Itu yang dokter sini nggak paham. Nggak mau.
Jadi nggak paham. Jadi dia dikasih berapa ribu IU pun badannya ini nggak bisa menghisap. Itu hanya keluar dari urin. Maksudnya kalsium setinggi apapun nggak ada gunanya. Yang dikasih, benar, ternyata keluar di pipis aja. Jadi untuk menyerap si kalsium itu harus ada hormon. Makanya kenapa aku sampai orang bertanya, aduh berarti kalau aku melahirkan anak kembar, aku ini ya osteoporosis. Oh enggak. Atau kalau misalnya aku habis sakit apa gitu, osteo, enggak. Gini, kalau misalnya aku itu case-nya beda. Jadi aku melahirkan anak kembar. Satu ibu aja melahirkan satu anak, kalsiumnya berkurang. Apalagi 2, minus lah tante, minus. Nah, tapi kalau yang ibu yang melahirkan anak kembar ini nggak langsung nggak langsung osteo. Kenapa? Karena dia masih ada organ ovarium, memproduksi terus. Iya, makanya ada refillnya. Iya, betul, ada refillnya. Betul. Nah, sedangkan aku udah mandek di situ. Aku nggak ngerasain nifas tante, karena nggak ada darah lagi. Iya, clean semua, nggak ada darah lagi. Makanya ya itu Tuhan tuh setia. Dan ngasih suami yang setia. Iya, Jo. Bukan melau tapi berjalan bersama Tuhan terus. Masih ada 11 tahun lagi. Banyak hal bisa terjadi, tapi saya nggak akan pernah nyerah. Satu. Dan Tuhan itu selalu baik. Iya. Saya selalu bilang sembuh nggak sembuh. Tuhan itu baik. Iya. Tuhan tetap baik. Dan ini tante, selama aku masih kuat berdiri, ya. Aku akan terus leading worship. Aku akan terus bawa jemaat Tuhan untuk sama-sama nyembah Tuhan. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.